Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Saya banyak yang menanyakan pada saya itu kemana Bung Rocky menghilang 2 hari ya. Kemarin memang nggak saya sebutkan Bung Rocky sedang berduka cita ya kembali kampung halaman karena ada adik beliau yang wafat 2 hari yang lalu sehingga beliau baru bisa aktif lagi hari ini ya. Gimana Bung Rocky? Kami mengucapkan duka cita ya Bung Rocky ya. Ya, terima kasih banyak. Ada banyak sekali teman-teman. Ada pemberitaan di media massa rupanya itu. Dan Hmm. saya terima kasih ada banyak kiriman bunga bahkan dari Jakarta tuh. Hmm. Dan semua ucapan selamat. Tapi begitulah yang kita sebut sebagai hidup. Ya, Ada ya. yang berakhir, ada yang berlanjut. Yes, oke. Begitu juga pemerintahan ya. Ada yang berakhir dan ada yang berlanjut. Tapi parahnya ada yang masih nggak mau berakhir. Itu kan bedanya di situ. Ya, mesti diakhiri. Oke, mari kita mulai seperti biasa. Kembali back Ya, to reality ya, Bung Rocky ya. yes. Ya, oke. Jadi besok itu akan dimulai sidang gugatan Pilpres dan juga sengketa Pilkada dan saya baca memang diputuskan untuk sengketa Pilpres ini hanya 8 majelis hakim yang menyidangkannya karena Paman Gibran tidak akan dilibatkan. Tapi juga ada yang menyoroti soal kehadiran hakim Mahkamah Konstitusi yang baru yakni Arsul Sani yang dari P3 bagaimanapun karena dia bagian pendukung dari rezim pemerintah Jokowi begitu. Dia tetap menurut Wakil Ketua MA Saldi Isra dia tetap akan dilibatkan dalam mengadili sengketa Pilpres tapi tidak untuk pemilu legislatif karena P3-nya kan tidak lolos. Tetapi kalau para pihak itu ada yang keberatan tentu saja mereka akan pertimbangkan akan bicarakan secara internal gitu. Hakim itu punya satu dimensi yang tidak dimiliki orang biasa, itu kesadaran diri itu. Hmm. Namanya ethical imperatif namanya itu, Ya. imperatif kemestian etis itu yang tidak perlu dirundingkan lagi, bahwa dia tentu dengan sendirinya seharusnya menyatakan di dalam semua soal yang menyangkut politik itu saya tidak akan hadir karena saya masih membawa satu problem, yaitu kemungkinan saya tidak fair kan itu. Hmm. Walaupun orang anggap Anda pasti fair lah, tetapi dia harus mendahului mengatakan kemungkinan tidak fair karena belum 5 tahun saya lepas dari partai, dan itu artinya sisa-sisa semacam favoritisme saya pasti akan terbaca. Hmm. Kendati itu berupaya saya hilangi. Kira-kira itu yang bisa kita pesankan pada Pak Hakim Mahkamah Konstitusi itu, Saudara Arsul. Ya Ya. juga dia teman baik saya itu. Ya, ya, ya. Karena kan memang bagaimanapun P3 itu adalah pendukung rezim. Sampai sekarang masih dalam pemerintahan. Tetapi di dalam pemilu, dalam Pilpres kemarin, P3 bagian dari pendukung 03. Kan gitu ya, Bung Rocky. Kalau nanti soal pileg yang itu jelas konflik of interest karena P3 tidak lolos parlemen dan mereka sedang melakukan gugatan. Ya tetap kondisi psikisnya Pak Arsul ini justru yang membebani dia sendiri kan. Lain Ya. kalau dia cuma di pihak pemerintah, jelasnya seorang lihat bahwa dia pasti akan berpihak pada pemerintah. Tapi dia juga beroposisi dengan P3, Hmm. bergabung dengan PDI, maka orang juga melihat itu dia akan. Jadi sebetulnya demi demi bukan sekedar ethical imperatif tadi, tapi kebingungan beliau justru akan berhenti kalau beliau mengatakan demi pertimbangan-pertimbangan yang pasti masuk akal, kira-kira begitu bahasa diplomatisnya, maka saya tidak akan ikut dalam persidangan itu. Sebenarnya lebih Ya. baik. Jadi dia preempt, dia dahulukan itu sebelum kan biasanya siksakan dia kalau nggak setuju ya gue ikutin, bukan. Tadi saya terangkan bahwa hakim itu punya semacam kemuliaan, nobility untuk menyatakan diri tidak terhadap hal yang bahkan sebelum dikenali oleh publik sebagai problem. Jadi itu yang membedakan hakim, nobility-nya itu dimuliakan justru karena dia mampu bijak. Ya, itu sama seperti Nabi Sulaiman lah, nggak tanpa ditegur-tegur Ah, oleh rakyatnya, ya. selalu keadilan datang dari dia tuh. Nah itu sebetulnya semoga Arsul itu sedikit mendapat inspirasi dari Nabi Sulaiman. Ya, ya, oke, menarik. Apalagi kan sebenarnya komposisinya sekarang dengan tidak adanya Anwar Usman itu kan tinggal 8. Sebenarnya nggak jadi bagusnya kan susah itu nanti ngambil keputusan kalau 8. Mestinya Ya, Arsul tidak gabung kan tinggal 7. Nah, itu ganjil, itu mudah diputuskan. Oke, mari kita tinggalkan itu dilema moral yang saya kira mestinya oleh seorang hakim Mahkamah Konstitusi tanpa diberitahu juga mereka tahu sebenarnya harusnya ya. ya. Tapi kembali kalau ngomongin Gibran ini saya kira banyak orang terkejut-kejut dengan komentar Gibran ketika ditanya soal persidangan di Mahkamah Konstitusi. Nah, terus dia pertanyaan dia, jadi nanti kalau kemudian pemilunya diulang, kan gugatannya ini menarik nih Bung Rocky ya, karena mereka paslon 01 dan 02 itu minta agar pemilu diulang,
Sementara kalau paslon 01 minta bahwa Gibran saja yang diskualifikasi, dicari penggantinya. Sementara kalau paslon 03 pokoknya 02 didiskualifikasi. Dan Gibran bertanya, dia bilang, kalau begitu apakah nanti pemilunya kalau nanti jagoan yang diusung masih kalah akan diulang lagi? Ini kan menunjukkan bahwa dia nggak paham apa sebenarnya sungguh yang terjadi. Kalau begitu, kalau keputusannya dia dikalahkan, maka dia harus dimenangkan. Jadi diulang lagi MK itu, dan MK itu mengulangi lagi prosesnya, Ya, artinya ya, pamannya hanya akan mimpin, lalu keputusannya sama nomor 90 kan. ya, ya, Sebetulnya ya, soal itu tuh. Jadi ya. saya kira itu juga menunjukkan ketidakmatangan Gibran itu untuk mendampingi Prabowo. Jadi hal pertama yang seharusnya dia sebagai orang yang paham tentang kekuasaan, karena 9 tahun dia mendampingi ayahnya, dia mesti bilang bahwa begitulah kekuasaan, pasti akan diselewengkan tuh. Dan karena itu sebaiknya silahkan periksa supaya saya tidak ada di dalam radar dugaan memanfaatkan kedudukan saya sebagai putra mahkota sekaligus sebagai ponakan dari paman saya yang sudah diberi teguran etis tuh. Kalau kalimat itu diucapkan orang simpati, tapi nggak mungkin kita tunggu itu keluar dari isi kepala Gibran. Jadi sekali lagi sebagai orang yang bagus saja sebagai manusia biasa, tapi begitu dia udah mulai mencium bau kekuasaan, dia udah panik duluan kan. Bagaimana kalau misalnya dibatalin? Kan itu aja kan. Jadi hipotesis itu sudah bekerja. Jadi sebetulnya Gibran sudah juga menunjukkan penanda-penanda seperti bapaknya. Itu tidak mau diuji, tidak mau dinyatakan potensial untuk berbuat salah. Atau dalam bahasa resminya, kemungkinan valibilitas itu diabaikan. Padahal politik selalu harus diduga dengan ada dalam kondisi valibilitas. Itu semua orang bisa berbuat salah, dan karena itu ada Mahkamah Konstitusi itu. Jadi jalur-jalur itu justru mau dihentikan oleh Gibran. Kan ini juga sesuatu yang saya kira tuh mengecewakan Pak Prabowo. Bagaimana mungkin Prabowo aja nggak berkomentar, tapi Gibran berkomentar. Jadi yang takut kehilangan jabatan kalau misalnya dimulai Mahkamah Konstitusi ada Gibran. Ini para psikolog mesti lihat bagaimana reaksi awal dari Gibran yang baru dimenangkan oleh KPU, tapi merasa dia udah tidak boleh dikalahkan lagi tuh. Padahal itu bagian dari proses panjang, lepas dari soal etika di konstitusi, tapi semua dari 2014 semua orang yang merasa semua kandidat yang merasa dirugikan datang ke Mahkamah Konstitusi, bahkan Ya. sebelum Mahkamah Konstitusi dikendalikan oleh Jokowi. Ya, ya, ya. Nah, bagaimanapun juga kendati dia belum ditetapkan belum resmi menjadi wakil presiden, tetapi setidaknya kan harusnya Gibran sudah mulai menaikkan level dia gitu, bahwa dia memang pantas gitu menduduki posisi itu. Tapi dengan statement semacam itu orang udah bilang ini memang berat, ini memang nggak pantas ini anak duduk di posisi itu kan gitu jadinya. Ya itu kapasitas itu kan dinilai orang dari kalimat-kalimat yang keluar dari alam pikirannya. Nah, alam pikiran dia itu mewakili alam pikiran ayahnya pasti kan. Pasti dia bicara mungkin setelah menang, ngobrol di meja makan, bagaimana ya ayah ini ada potensi ini. Tidak, kau harus bilang bahwa tidak boleh kamu dikalahkan. Tentu dalam bahasa Jawa ya, yang bisa kita tafsirkan dengan secara bergurau tuh. Tetapi sekali lagi pemimpin itu diuji di dalam narasi dia untuk hal-hal yang fundamental. Menguji hasil pemilu itu fundamental karena disediakan cara oleh undang-undang, Mahkamah Konstitusi, hak angket, bapilu segala macam. Jadi seluruh fasilitas demokrasi selalu baru efektif kalau ada pembanding, ada pengujinya tuh. Jadi bagian ini betul-betul nol pengertian Gibran tentang demokrasi. Ya, iya, iya. Nah, ini saya kira sebenarnya fokus perhatian publik ya, Bung Rocky. Kalau lihat ini sekarang tertumpah ke Mahkamah Konstitusi, karena itu tanggal 28 nanti Pak Din Samsudin akan kembali mengerahkan massa untuk aksi damai di dekat Patung Kuda, begitu ya. Kenapa? Karena kelihatannya kalau kita lihat dari sisi dari sisi hak angket udah masuk angin dengan pernyataan Pak Surya Paloh ya, dan kemudian tanda-tandanya dia akan bergabung dengan pemerintahnya Prabowo. Selesailah saya kira, karena nggak akan cukup kalau cuman katakanlah ada PKB, ada PKS, barengan plus dengan PDIP gitu. Sementara PDIP sendiri juga kelihatan ogah-ogahan juga gitu. Iya tentu Surya Paloh punya pertimbangan pragmatis tuh. Mungkin dia berpikir bahwa ya udah buat apa lagi itu toh masih 2029. Tetapi impact-nya ada pada Anies. Kita mau tunggu Ya, apakah Anies mungkin Anies nggak masuk angin tapi masuk kota akhirnya kan. ya, ya, Dan kalau Anies masuk kota artinya kota itu akan lenyap selama 5 tahun. Padahal Anies itu potensial untuk muncul lagi di 2029. Jadi bagi Anies misalnya itu dilemanya di situ. Kalau Surya Paloh kelihatannya memang akan masuk angin,
dalam pengertian ya masuk angin karena pertimbangan pragmatis. Lalu Anies mau ngapain itu kan? Itu dasarnya kan. Sangat mungkin juga Anies mengambil jalan pragmatis juga tuh. Karena ide untuk berkuasa itu tetap ada di kepala Anies. Kemarin kita pujikan Anies, sikap dia untuk memimpin yang disebut desa Anies, satu cara baru berpolitik tuh. Jadi kalau desa Anies itu misalnya dilanjutkan, itu justru lebih berguna daripada Anies melanjutkan ambisi dia dengan menerima tawaran-tawaran dari kubu Prabowo misalnya kan. Tapi itu sekali lagi ujian bagi integritas seorang tuh ya mungkin berlangsung dalam 1-2 hari ini posisi Anies, walaupun udah diajukan Anies mengajukan sebagai orang yang dikalahkan, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi kita mau lihat bahwa selalu ada dimensi pragmatisme atau bahkan oportunisme itu di dalam politik, dan itu juga bisa berlaku, saya ulangi lagi kalimatnya, bisa saja berlaku pada Anies. Iya. Sejauh ini sih dia sudah menyatakan bersama dengan Muhaimin bahwa mereka akan tetap di jalan perubahan. Tetapi kita juga dengar kabar-kabar gitu bahwa sebenarnya PKB bahkan Muhaimin juga sudah berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Kan begini-begini ini yang saya kira kita tinggal menunggu waktu saja soal konsistensi. Dan saya kira benar kalau kemudian Anies gitu terlibat dalam pragmatisme. Sama seperti ketika Pak Prabowo dulu masuk ke kabinetnya Pak Jokowi, ya dia akan lebih berat karena Pak Prabowo bagaimanapun punya partai politik, sementara Anies tidak. Jadi kan sebenarnya jualan Anies yang utama itu kan sekarang ya soal tadi itu kan, soal konsistensi, soal keteguhan moral kan. Itu juga yang kita bayangkan. Kita punya pelajaran besar dalam pemilu ini. Itu kekuatan daya tahan moral dari para pemimpin kita, yang harusnya dia ucapkan atau mereka ucapkan pada rakyat, sehingga diucapkan misalnya dengan bahasa tubuh atau dengan kalimat, sehingga rakyat bisa dipelihara harapannya. Oke, ada kekecewaan, tapi perlahan-lahan secara evolusionis kita perbaiki moral publik ini. Dan itu akan cepat. Di 2029 itu tinggal 4 tahun dari sekarang. Karena kan udah dilantik, tinggal 4 tahun aja kan. Udah masuk lagi tahun pemilu, atau bahkan tinggal 3 tahun, karena efektivitas penyusunan anggaran juga ya mungkin 3 tahun ke depan. Setelah itu anggaran 2026 udah bisa berubah tuh, karena dunia mungkin udah mengalami krisis segala macam kan. Dan itu dipentingkan kembali sifat moral, integritas tuh, untuk memimpin Indonesia di dalam keadaan berbahaya tuh. Jadi kita juga mesti berani bikin prediksi bahwa Indonesia akan masuk dalam jebakan ekonomi yang berbahaya tuh. Kalau kita lihat bagaimana investor asing menganggap bahwa APBN akan habis dipakai separohnya atau sepertiganya untuk makan siang gratis, yang secara ekonomi tidak menunjukkan atau hanya menunjukkan sifat konsumtif dan memberantakkan hal-hal lain yang seharusnya bersifat institusional. Itu penanda bahwa ekonomi Indonesia itu akan mengalami gugatan internasional tuh. Dan kita baca bagaimana capital outflow udah terjadi minggu ini, begitu janji dari Pak Prabowo itu mulai memperlihatkan ketidakseriusan karena batas ambisinya itu akan dihalangi oleh anggaran, oleh APBN. Jadi banyak hal sebetulnya mestinya diantisipasi Anies satu dengan Caimin, bahwa ke depan akan ada krisis, itu akan terjadi itu karena siklus dunia juga udah tiba, siklus siklus ekonomi dunia yang terkait dengan siklus politik lebih berbahaya lagi kan. Ada siklus iklim juga tuh. Jadi kita mesti lihat bahwa di depan kita itu bahaya-bahaya yang laten, yang sisa-sisa dari COVID, sifat disparitas ekonomi yang meninggi karena krisis energi segala macam, itu akan tiba betul-betul tahun depan dimulai, atau bahkan semester ini sudah dimulai. Nah itu sebetulnya mesti jadi pertimbangan visioner dari Anies kalau dia mau menumbuhkan kembali harapan. Dan bisa terjadi kecelakaan juga pada Pak Prabowo karena ketegangan politik di dalam internal koalisi Prabowo itu sampai sekarang itu masih berlangsung. Ya, saya kira begitu juga. Tetapi posisi Caimin memang ini agak berbeda juga ya, karena kita pahami sekarang ini kan dia ini belum lewat ancaman, bahkan ancamannya itu sendiri datang tidak hanya dari rejim penguasa, bahkan dari kalangan internal PBNU sendiri yang ingin menggulingkan Muhaimin. Dan saya kira operasi-operasi itu sejak berlangsung, dan itu tarik menarik lah antar posisi Caimin. Seperti biasa stick and carrot, kalau mau gabung ya lu aman, tapi kalau lu nggak mau gabung ya kita kudeta. Kan itu yang saya kira kita mesti pahami posisi Caimin. Agak berbeda dengan Anies. Anies lebih tidak punya beban karena dia tidak punya partai politik. Jadi sebenarnya bawa diri dia sendiri, dan saya sejauh ini masih menaruh keyakinan bahwa Anies mungkin masih bisa bertahan. Tapi kalau Caimin kita mesti menyiapkan permakluman lah kalau terjadi apa-apa begitu.
Iya, itu potensial itu terjadi karena kita tahu sejarah PKB sejak Ya, zaman Gus Dur itu ya. perselisihan demi perselisihan, dan itu bisa diselesaikan secara pragmatis atau lewat apa namanya, eh, eh, penyelesaian adat tanda petik itu, Kompromi-kompromi lah ya. Ya. kompromi-kompromi. Hmm, Nah, Caimin sudah kehilangan sebetulnya potensi etisnya dari awal tuh, hmm. karena dianggap bahwa ya demi sesuatu yang dia bayangkan itu, karena terus-terus Caimin ingin jadi wakil presiden minimal itu, dan itu kemudian menyerobot ke dalam koalisi yang sebetulnya sudah dibentuk antara Nasdem dan Demokrat. Semua Ya. ini juga akan jadi pertimbangan atau akan dimainkan oleh Demokrat yang sekarang punya posisi sebetulnya Hmm. di kabinet. Jadi kita lihat bagaimana Demokrat juga akhirnya tahu apa yang mesti dilakukan, walaupun juga terlihat itu sebagai politicking aja, yaitu posisi-posisi strategis di kabinet yang dia perlukan untuk memastikan bahwa dia akan mengendalikan, akan ikut mengendalikan secara signifikan kabinet. Dan itu berarti akan ada juga semacam hukuman kecil pada Anies maupun atau apalagi pada Caimin kan. Jadi Hmm. kita tetap lihat bahwa potensi dendam itu akan muncul lagi. Nah, ini yang kita sebut bahwa kekalutan politik akan berlangsung mulai ya, mungkin minggu ini udah mulai berlangsung. Ketika Mahkamah Konstitusi rame lagi, itu artinya pemain-pemain di dalam Prabowo sendiri mulai berhitung nih dapat Ya. berapa kursi kita. Kan Hmm. kita lihat bagaimana beredar semua meme yang menunjukkan ini akan dapat ini, si itu dapat itu. Semua hal akan berlangsung di dalam hiruk pikuk hoax, dan hoax itu justru akan memancing ketegangan internal di kalangan 02. Yes, oke. Baik, kita tunggu perkembangan lebih lanjut dan tapi saya kira memang tensi politik mulai esok itu akan meningkat lagi seiring dengan persidangan di Mahkamah Konstitusi, Bu, ya. Iya, ada sidang juga yang sedang disiapkan, jangan lupa, yaitu Hmm. People Tribunal, sidang rakyat Oh iya iya iya. Jokowi. Ya, Iya itu iya. serius dilakukan di kalangan akademisi dan LSM. Yes, saya kira kan memang kalau kemudian jalur jalur konstitusi di DPR tertutup, kemudian jalur Ya, hukum di Mahkamah Konstitusi tutup, ya ada jalur lain yang itu mungkin kalau selain pengadilan rakyat juga ada namanya people power itu ya. yap, Ya. oke, Baik, betul terima itu. kasih. Tetap 0% Bung Rocky ya. Yes. Oke.